Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin Mark di channel Sehat Bareng Yuk. Gimana teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya ada tamu yang spesial banget, yaitu adalah Ko Karyadi Kong nih ya, alias kita panggilnya Ko Karyadi. Nah, Koko ini ternyata pernah mengalami unfortunately stroke ya di usia 30 tahunan, bahkan sangat muda teman-teman. Jadi kita pengen cari tahu kira-kira gimana sih ceritanya dan gimana dia bisa sembuh sampai di titik ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita invite ya. Oke, halo pagi kok, Hai, Karyadi. Ya kok, pagi, sip. pagi. Oh, thank you sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk join dan kita bisa ngobrol-ngobrol di pagi hari ini ya. Ini buat Ya, teman-teman yang baru nonton, mungkin belum kenal nih sama Ko Karyadi, boleh dong kok kira-kira perkenalan Ko Karyadi, mungkin background-nya seperti apa, dari mana, silahkan kok. oke. Perkenalan ya, nama saya itu Karyadi, biasa dipanggil Didi. Terus saya Oke, usianya saat ini 34 tahun, waktu 34 kejadian ya, stroke oke. itu 29 tahun. Terus pekerjaan Oke, saya saat ini sebagai seorang data data collect gitu. Jadi untuk udah ngumpulin kolek data ya. aja. Hmm, Oke, sip. Thank you kok untuk introduction dan pengenalannya. Nah, teman-teman bayangin ya yang menonton, panggilnya Ko Didi aja boleh ya? boleh. Oke, siap. Ko Didi bayangin dan teman-teman juga bisa bayangin kena stroke bahkan waktu kejadian itu di bawah 30 tahun ya, Ko ya? Tadi tepatnya Iya, di usia 29. Nah, Koko betul. boleh sharing nggak kok, kira-kira pertama kali pas kejadian itu ya di umur 29 kan dibilang relatif sangat muda lah kok bisa dibilang gitu ya, usia produktif banget gitu. Pernah nyangka atau mungkin pas kejadian itu gimana kok kalau kalau boleh kita flashback nih kok? Kalau dibilang pernah nyangka atau enggak ya tentu saja nggak pernah ya. Apalagi kan Iya, kalau orang pandangannya kalau usia 29 mana mungkin sih kena stroke gitu kan. Saya juga iya, berpikiran bener seperti banget. itu. Masih masih muda masa kena stroke. Tapi ya namanya kejadian nggak tahu kapan datangnya kan. Ya terjadilah Benar kepada benar. saya gitu umur 29. Ya, jadi waktu itu Mhm. ya cukup terkejut juga. Tapi waktu pertama kali saya stroke itu saya malah nggak kira kalau saya stroke. Saya cuma kiranya saya tuh cedera gitu. Oh, Cedera jadi nggak kayak, tahu ya kok, waktu itu nggak tahu ya itu stroke ya? iya betul, nggak tahu. Mhm Sampai mhm. sampai saya di rumah sakit pun juga saya nggak tahu kalau saya itu stroke. Setelah Oke, pulang dari jadi rumah itu sakit baru tahu. oh jadi sempet sempet pulang dan baru dikasih tahu gitu ya, kok ya? Iya betul, betul. I see, oke. Itu kalau Mm. boleh kita tahu, itu tahun berapa kok? Dan kalau ingat tanggalnya juga boleh nih di-share ke teman-teman yang lagi nonton. Kejadiannya itu pas tanggal 12 tahun tahun 2017, tanggal 12 bulan 12 17. Waduh, jadi ini double date-nya bukan promo yang menarik ternyata ya, kok ya? Iya, bukan Harbolnas. Bukan Harbolnas ini benar-benar. Itu kejadian jam berapa kok kalau kita boleh tahu kok? Itu sekitar siang lah, sekitar jam makan siang gitu. Saya waktu itu Siang lagi, ya, jadi iya, mhm. saya waktu itu lagi ngurus visa sih. Oh, jadi lagi di luar nih posisinya lagi ngurus Iya, visa ya, kok ya? iya, iya Terus untuk saat kerjaan kan waktu kejadian itu. oke, saat kejadian itu apa kok yang mulai merasa, "Oh, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama gua nih." Sebenarnya kalau dibilang ada yang nggak beres itu mungkin saya nggak berasa. Cuma tiba-tiba waktu itu saya pusing dan tiba-tiba nggak Ya, bisa gerak, nggak bisa gerak. Jadi kayak I see. lumpuh gitu. Tiba-tiba begitu. Lumpuh ya. Iya, Sebelah mana kok terasa? Kiri, sebelah kanan? kanan, sebelah Sebelah kanan. kanan Jadi ya? saya sampai Oke, sampai sekarang ini menderita yang mati sebelah kanan gitu. ke sebelah kanan ya. Kalau Hmm, di biasanya kan kok kalau dari segi medis ya kok, stroke itu kan ada yang gejala di wajahnya, ada juga gejala yang di tangan kakinya. Waktu hmm. itu kok Didi kerasanya di tangan kaki aja atau cuman wajah aja atau gimana kok? Itu berasanya pertama-tama saya mulai dari pusing dulu ya. Terus setelah pusing Pusing. itu saya pas lagi dibawa ke rumah sakitnya, saya ngerasa Mhm saya nggak mhm. bisa senyum, nggak bisa senyum, Oh nggak bisa iya, kayak senyumnya ini cuma setengah doang, yang ini cuma doang nih setengah yang ya? sehat, yang Mhm ininya mhm yang mhm. jatuh ke bawah gitu. Jadi yang kanan Terus cenderung datar ya? Mhm. betul betul betul. Terus saya Mhm. nggak bisa ngomong juga, tiba-tiba jadi Pasti. kayak pelok gitu.
Relo ya, oke oke. Hmm. Nah, terus habis itu dilarikan tapi saat proses dari tempat visa, terus juga waktu itu sendiri kok atau ada keluarga atau siapa ikut? Saya sama temen kebetulan, temen kantor juga. Teman-teman, teman Jadi kantor ngurus ya, visanya kan I itu see. buat kantor kan. Buat kantor, iya iya iya. Untung Mm, ada teman ya kok. betul, betul, untung banget. Iya iya. Untung juga Oke. temennya responsif gitu loh. Kan ada orang yang bingung-bingung kan Oh, harus ngapain gitu. benar benar benar. Jadi dia enggak kayaknya ada yang something wrong nih sama kok Didi ya. Terus habis Iya. itu ke rumah sakit mana kok kalau kita boleh tahu kok? Waktu itu di MRCCC. MRCCC itu daerah mana Iya, kok? di daerah Semanggi situ sih, Semanggi Jakarta ya, Pusat ya. oke. Hmm. Oke, I see. Terus ketika aku nyampe, tapi Koko sadar ya dari perjalanan, maksudnya dari on the way dari tempat visa, naik ke mobil mungkin, terus habis itu ke rumah sakit itu sadar kok? Sadar, sadar. Cuma kayak udah kayak mau hilang kesadaran sih. Jadi antara sadar dengan tidak sadar Ah, gitu. iya iya Jadi iya. Jadi kayak, udah mulai mengantuk, udah mulai agak blur-blur dikit ya kok ya? ya kayak begitu, betul, betul. Oke oke. Terus habis itu akhirnya sampailah nih di MRCC nih kok. Terus Hmm, kemudian ketika sampai, mungkin pasti kan pertama ada, perawat, terus ada dokter yang datang, memeriksa. hmm. Itu saat diperiksa Koko merasa, "Wah ini kayaknya udah, ada penyakit," atau gimana nih kok? Pas perasaan Koko Nah, saat diperiksa itu? pas diperiksa itu saya udah nggak sadar. Jadi Oh, jadi udah bener-bener pingsan. out ya? Iya, Iya iya. blackout. Blackout. Jadi kemudian sadar-sadar lagi itu kapan kok? Dan pertama kali Koko sadar tuh kira-kira apa sih responnya atau yang dirasakannya apa sih kok? Nah, kalau ke MRCCC itu kan cuma kayak pertolongan pertamanya doang ya. Selanjutnya saya pergi Ya, ke Rumah Sakit PON, Pusat Otak oke. Nasional. Jadi Ya. kayak dikasih penanganan pertama dulu, itu Mhm sebenarnya mhm. udah bener-bener nggak sadar. Jadi mau diapain apa segala Oh, gitu udah nggak sadar sama udah sekali. nggak Saya udah blackout gitu loh. Jadi iya iya. Mhm. kalau ditanya kayak gimana perasaannya apa segala, jujur Udah ini ya, saya nggak tahu gitu. nggak tahu ya. Mhm mhm. Hmm, Oke, ini nah saya pengen, tangkep juga beberapa poin dari Ko Didi buat edukasi nih ke teman-teman ya, Ko, ya. hmm, Jadi ketika ada gejala, biasanya 3 gejala stroke pertama itu, yang pertama adalah betul, kelemahan pada anggota gerak ya, Ko, ya. Jadi tangan, ya, kaki, biasanya itu hilang kontrol. Jadi dan derajatnya beda-beda ya, ada yang mulai mungkin tangannya dulu atau kakinya dulu, dan derajat, hilang sensasi tersebut juga beda-beda. Ada yang langsung ya, drop, nggak bisa jalan, ada juga yang masih bisa jalan secara bertahap buat teman-teman. Terus yang kedua adalah biasanya ke wajah tuh kok, bener ya, alis iya, dan bibir ya. Jadi iya, biasanya dokter atau teman-teman mungkin yang sedang di luar dan melihat, ih kok orang tersebut biasanya bibirnya mulai mencong, ngomongnya hmm, rero ya, terus juga matanya tidak bisa diangkat, dahinya nggak bisa mengkerut. Nah itu tanda kedua. Kemudian yang ketiga, yang biasanya cukup cepat, nah ini untung juga untuk Kodidi masih sempat sadar mungkin beberapa mungkin ada menit sampai jam ya kok ya, sebelum masuk ke iya, MRCC ya. Nah, biasanya juga ada tipe-tipe stroke yang sifatnya hilang kesadaran mendadak. Nah, ini nanti kita juga akan mungkin obrolin di belakang nih tentang tipe-tipenya. Tapi mungkin 3 poin yang teman-teman harus nilai adalah kelemahan anggota gerak, kemudian berbicaranya rero ya, dan area wajah juga biasanya sudah mulai terganggu, yaitu misalnya dahinya datar, bibirnya datar. Nah, itu mungkin poin-poin yang teman-teman bisa ambil ya ketika ada gejala-gejala tersebut, cepat larikan ke instansi kesehatan rumah sakit gitu ya. Oke kok. Nah lanjut tadi ceritanya nih Kak Didi. Udah di PON, dilakukan tindakan, akhirnya itu mulai Koko ada perasaan atau dikasih tahu dengan keluarga atau ada yang menjenguk atau Koko merasa, wah kayaknya udah mulai nih gue udah mulai agak sadar, gue mulai menyadari bahwa Koko nih, oh ternyata mengalami stroke itu kapan kok? Menyadari udah mulai, oh ini gue nih stroke nih, umur 29 loh. oke. Pas dibilangin stroke-nya itu sebenarnya sudah pas pulang dari rumah sakit. Jadi sebelum dari rumah sakit itu nggak dikasih tahu apa-apa, cuma kayak ya udah tenang aja, cuma kayak begitu doang. Jadi ya Iya iya iya. kagetnya di rumah gitu, kagetnya di rumah. Terus kalau agak terlambat kan ya. Cuma ya Iya iya. waktu itu benar-benar kayak saya benar-benar jujur cuma berasa kayak ini cedera doang. Benar-benar nggak anggap Hmm. itu kayak stroke gitu.
Ya, saya ya, nggak ya, bisa ya. gerakin tangan kanan, nggak bisa gerakin kaki kanan. Itu bener-bener kayak Mhm. kayak saya main bola tapi terluka gitu, jadi nggak bisa digerakin jadinya Oh, ya, ya, gitu. ya. Jadi ya mikirnya cedera ya kok awalnya ya? Hmm, hmm. Iya, iya. Terus juga kan waktu Nah, di rumah sakit itu kan sempat diadain sesi fisioterapi tuh. oh iya, iya. Saya Heeh, kok heeh. eh, pas udah di fisioterapi saya cuma bisa boleh duduk doang, nggak bisa ngapa-ngapain apa segala. Mau nyebrang duduk di Oh, bangku orang yang biasa duduk aja juga nggak boleh gitu. Nah di situ sebenarnya saya oh. udah agak bingung kenapa nggak boleh orang bisa jalan kayak biasa gini kok. Mbak, itu Iya, saya iya, iya. benar-benar belum tahu kalau saya stroke gitu. Jadi Iya, iya, cuma iya. kayak apaan sih mau jalan doang masa nggak boleh gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini, saat dilakukan fisioterapi itu, terus juga saat pulang, itu tuh semua posisinya pulang dari PON atau MRCC kok? Pulang dari PON mungkin ya? Pulang dari PON betul. Pulang Kalau dari PON di ya? MRCC itu cuma kayak pertolongan pertama doang, terus Sebentar habis aja itu ya, langsung cari cari kamar di PON gitu. di PON ya. Waktu itu Mm-mm. di PON kok dirawat berapa lama kok kalau Kakak ingat? Waktu itu dirawat 25 hari. 25 hari ya, hampir sebulan Betul, kok ya. betul, Ya, betul. ya. Nah, berarti pas 25 hari itu kok, kan let's say dari MRCC pertemuan pertama langsung masuk ke PON, itu kan tadi Koko cerita masih blackout di situ ya, kok ya, masih nggak Ya, sadar tuh ya. Nah, di PON itu Koko mulai mulai sadar, mulai ngerasa, "Oh, kayaknya gue pindah rumah sakit dan ternyata dirawat di PON," itu hari ke berapa kok? Kira-kira ada estimasi nggak? itu nggak sadar juga sih. Saya nggak tahu Nggak tahu ya? kapan pindahnya apa segala gitu. Jadi benar-benar ngeblank banget deh. Kayak pikiran itu Bener-bener kosong nge-blank ya? banget gitu. Iya. Mhm, 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 Jadi mhm. saya Jadi buat nggak temen-temen bisa. Iya, nggak bisa saya nggak ini ya, aware kok kalau ya? kapan pindah rumah sakit apa segala gitu. Iya, iya. Nah, buat teman-teman betul nih ya, ini juga poin penting, mungkin edukasi juga buat teman-teman, variasi dalam riwayat dan juga penanganan stroke nih teman-teman ya. Jadi ketika biasanya datang ke UGD atau instansi kesehatan, dokter itu penting sekali yang menemani tadi untung ada temennya ya, kok ya, kok Didi ya. Hmm. Mungkin kalau mau di-mention juga boleh kok nama temennya biar nanti dia ikutan nonton juga nih gitu ya. Iya, Ya, jadi buat teman-teman ini yang mengantar itu penting banget ya, untuk tahu kejadian pastinya. Karena itu sangat menentukan penanganannya, gitu ya. Entah penanganannya itu bisa kita lakukan tindakan seperti DSA, atau kita bisa lakukan tindakan seperti pengenceran darah, trombolitik ya. Itu sangat berpengaruh dengan, yang mengantarnya. Jadi buat yang mengantarnya itu catat kejadian jam pertama itu jam berapa, itu penting banget. Data untuk kita sebagai tenaga kesehatan yang menolong, sangat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Mungkin itu teman-teman sedikit tips ya, untuk amit-amit nih kalau kejadian ya jangan sampai ya kok ya kejadian pada orang lain ya, gitu. Jadi iya. itu banget untuk yang nganter atau keluarga atau siapapun itu untuk catat kira-kira, jamnya jam berapa gitu ya. Oke kok, tadi udah di PON nih. Nah, terus pas di fisioterapi, terus Koko merasa, "Waduh, gue mau duduk aja nih nggak bisa," gitu loh, dan bahkan nggak boleh gitu ya. Itu Hmm. mungkin di momen itu mulai menyadari kok itu, wah ini kayaknya gua mungkin stroke nih gitu ya. Ada yang ngasih tahu atau pas dikasih tahunya sama siapa kok kalau kita boleh tahu? Kasih taunya kalau nggak salah waktu itu sama Koko kali ya, gitu. Kalau Koko ya. Nah, stroke. Jadi terus saya juga masih bingung-bingung, stroke itu apaan sih? Penyakit apa Ya, itu apa segala gitu. Karena kan emang saya nggak pernah ada keluarga yang stroke gitu kan. Jadi mhm, mhm. rada bingung dan juga waktu itu Ya, nggak kayak ngerasa penasaran cari tahu stroke itu apaan apa segala gitu. Jadi ya, ya ya. karena Koko kasih tahu kemungkinan Mhm. stroke, ya udah. Saya sih Jadi baru tahu ya. belum bisa kayak iya, belum bisa kayak Mhm. oh my god gue Memproses stroke itu gue ya harus mungkin ya. gimana apa segala gitu. Nggak kepikiran Ya, ya, saat ya. itu sih gitu. Saya cuma Ya, pikir ya. Jadi gue harus cepet-cepet keluar dari rumah sakit sehat karena lagi urusan ya. kerjaan gitu. Ya, oh jadi masih mikir kerja ya, benar 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 Iya, benar. Iya, iya, iya. Kok ini tadi ngomong-ngomong soal kokonya dan juga, ngobrol-ngobrol tentang riwayat keluarga nih, Ko Didi. Ko Didi kalau nggak keberatan itu, keluarganya, papa mama umur berapa sekarang, terus saudaranya berapa bersaudara kok? oh kalau papa kebetulan udah meninggal, jadi Oke, itu berduka terus ya, mama kok. itu
mama umur 73 gitu, dan Oh, kakak-kakak 73. saya itu ada dua. Yang pertama Dua itu ya. usianya 45, yang kedua itu 43 gitu. I see. Oke, jadi kok Didi terakhir nih ya kok ya? Betul, terakhir anak bawang. Ya, ya. Dan di riwayat keluarga tuh nggak ada kok, sama sekali yang Nggak ada, pernah riwayat ada stroke, nggak ada ya? nggak Oke, ada. jadi ini Kalaupun pelajaran ada penting juga, juga. kayak uh, kayak nenek saya ada juga sih stroke. Cuma itu kan Oh dia iya. udah, saya udah lahir duluan gitu loh, baru dia Oh stroke iya, iya. gitu. Mhm. Jadi ya Jadi nggak bisa jauh dibilang ya. gara-gara keturunan Betul. kali ya. Betul, betul sekali, betul. Nah, Hmm. teman-teman, ini pelajaran penting juga nih ya. Jadi, Ko Didi dengan, 2 orang orang tuanya dan juga kakak adiknya sama sekali tidak punya riwayat stroke ya. Jadi nggak ada, riwayat penyakit saraf ataupun stroke sebelumnya. Jadi penting banget, ini bisa banyak faktor teman-teman ya. Jadi betul stroke itu tidak diturunkan secara genetik, ya teman-teman perlu tahu, stroke itu tidak diturunkan secara genetik. Tetapi kalau orang tua dan saudara kandung teman-teman mengalami riwayat gangguan pembuluh darah, jantung, ada stroke sebelumnya, teman-teman berarti meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit yang sama, gitu. Jadi makanya penting untuk teman-teman cek secara rutin ya, minimal setahun sekali lah kalau untuk yang usia produktif, mungkin kalau udah di atas 45 tahun mungkin bisa setahun 2 kali. Dan nanti apa saja yang mungkin dirasakan atau dipantau, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, oke kok, tadi ceritanya dikasih tahu nih sama Koko yang pertama atau yang kedua kok? Atau dua-duanya? Dua-duanya, dua-duanya. Ya. Oke, jadi itu, mungkin saya sedikit sharing juga, papa mertua saya ya, kemarin saya sempat cerita juga sedikit sama Ko Didi, itu kena stroke juga, ya dan baru baru mungkin sekarang masuk ke bulan ke-6 gitu ya. Dan, saya pribadi sebagai dokter kok, melihat pasien stroke itu mungkin sudah ratusan bahkan ribuan, banyak sekali. Tapi kalau anggota keluarga, amit-amit ya, yang terkena itu memang berdampaknya luar biasa sekali. Jadi bedalah gitu ya, dan mungkin pasti, saya juga berempati dengan kedua kokonya Ko Didi nih, ngelihat adiknya stroke itu pasti ya pasti sedih luar biasa lah itu yang pertama ya gitu. Tapi tentunya kita juga doakan dan semangat terus buat Ko Didi ya sampai bisa ke titik ini nih gitu ya, sampai udah Ya. notabene ya bisa sehat banget lah kok ya untuk produktif lagi, kerja lagi, it's not easy kok buat untuk seorang pasien stroke. Dan saya rasa Ko Didi juga ketika proses itu kan banyak lihat orang-orang yang stroke-nya lebih berat ya notabene ya kok ya, gitu ya. Ya. Jadi itu juga mungkin, bisa jadi semangat buat teman-teman juga. Oke kok, nah tadi udah di-PON selama 25 hari kok, hampir sebulan. Nah, Ya. akhirnya kok itu setelah lagi fisioterapi, itu juga untuk, pemulihan, Koko boleh cerita dikit nggak kok, kira-kira fase pemulihan atau terapi yang rutinitas hariannya di PON nih kok, saya bangun, saya ngapain aja kok, Hmm. untuk seorang pasien Oke. stroke? Kalau namanya pasien ya otomatis nggak jauh-jauh dari urusan ranjang ya. Saya cuma bangun, duduk nggak bisa, jadi saya cuma tiduran di ranjang sama ditegakin gitu loh ranjangnya gitu. Nah, Oke. paling paling yang saya dominan berasanya itu adalah waktu fisioterapi. Jadi saya dari posisi Mhm. tiduran ke duduk gitu, itu buat saya sesuatu yang luar biasa sih waktu itu. Jadi Iya kayak bener uh, bener. akhirnya duduk juga gitu kan setelah sekian Iya, lama iya, nih iya. gitu. Berbaring terus gitu ya, Kak, ya, setelah sekian lama Iya, ya? mm-mm. Terus Mhm. ya gitu sih, kayak uh, pengen pengen ini itu sebenarnya kan, cuma Iya, iya, iya. nggak bisa gitu, belum belum boleh gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya si pikiran kita tuh aktif ya, Kak, ya. Jadi jalan Betul, tahu ya, mau ngapain tapi bodinya atau badannya nggak bisa ngikutin betul momen nggak kita bisa, gitu ya, pikiran kita ya. betul. Nah itu Hmm. nah kok ngomong-ngomong dengan oke itu kan dari segi kesehariannya kan dari berbaring ke duduk aja betul kok saya juga setuju itu sesuatu pencapaian ya, untuk pasien-pasien stroke merasa I can do something again gitu, akhirnya gitu Ya. ya, Kak, ya. Nah, terus akhirnya mulai dari duduk, masuk ke proses apa kok berikutnya kok, untuk dari fisioterapi? Waktu itu dari proses duduk terus sempat dibawa ke ruang, bukan ruang sih, dibawa ke luar Mhm, ruangan. Jadi itu iya, saya diposisiin berdiri tapi ada ranjang di belakang gitu.
Jadi Mhm. diajarin berdiri gitu sambil diikat Ya, iya. badan saya gitu. Sambil diikat ya? Iya. Mhm. Jadi kayak istilahnya kayak saya dijemur buat dapetin matahari. Waktu itu ya begitu Iya. posisinya. Jadi ranjangnya tegak, benar-benar tegak sama sampai kakinya gitu juga tegak. Mhm. Dan itu yang satu-satunya yang saya syukurin banget karena akhirnya bisa berdiri lagi gitu loh. Karena Iya, untuk iya, iya. berdiri itu benar-benar susah banget dulu kan. Iya, benar, benar, benar kok. Apalagi Dari untuk di awal-awal ya. betul. Jadi dari kayak tiduran terus bisa ke duduk itu udah bagus. Tapi ternyata ditingkatin lagi bisa lumayan berdiri gitu. Itu buat Mhm. saya sih benar-benar sesuatu yang luar biasa banget sih. Gitu. Iya, benar-benar kok. Itu juga buat teman-teman yang mungkin sedang menonton ini agak ada anggota keluarganya yang mengalami keluhan yang sama ya, tetap semangat ya kok ya, gitu ya dalam menjalankan kesehariannya ya. Nah, kok tadi itu dari posisi duduk dan akhirnya semi berdiri dengan ditopang, diikat, pakai bantal di belakangnya. Itu apakah sudah keluar dari PON atau ini posisi masih di PON nih kok ya? Masih ada di PON? Itu masih di PON. Waktu itu masih di PON. Masih di PON. Gitu. Oke, terus habis itu berarti di hari ke-25 nih kok, ketika Hmm. keluar rumah ini, itu, sudah bisa berjalan kah? Sudah bisa, mungkin kursi roda atau gimana kok itu posisi keluar dari rumah sakit? Nah, ini saya ceritain yang ini deh. Kalau Iya, itu kan 25 hari nih, terus udah pulang heeh, ke rumah. iya. Pulang ke rumah, di rumah cuma 2 hari, terus hari ketiganya masuk lagi rumah sakit. Karena memang belum Iya, sembuh iya. bener gitu. Iya, iya, iya. Saya tuh kayak berasa pusing juga gitu, masih merasa berasa Iya. pusing-pusing puyeng gitu. Mhm. Ya akhirnya jadi saya dimasukin lagi ke rumah sakit 5 hari gitu. Oke, I see. Jadi, Mhm. eee, habis pulang 3 hari ternyata langsung balik lagi tuh, Kak, ya? Iya. Iya, iya, iya. Itu Cuma kan pas waktu itu ke dirawat PON itu kan lumayan jauh ya jaraknya ya. Jadi saya oh, I ke see. rumah sakit yang dekat lah gitu. Oke, iya, iya, iya. Iya. Nah, dirawat 5 hari ini, kemudian di fisioterapi lagi atau gimana kok? Iya, fisioterapi jalan terus Oke, waktu itu. Fisioterapi fisioterapi tetap jalan jalan terus terus. ya? Mhm. Sampai Oke. sampai udah Nah, di rumah pun juga eee, sewa fisioterapi yang bisa datang ke rumah gitu. Karena itu oh iya, penting banget benar, sih. benar. Dan Betul, saya juga betul, baru betul. tahu kan kayak orang yang di fisioterapi juga di rumah itu ada fungsinya gitu loh. Untuk Benar. apa, kayak dulu bisa jalan sekarang dibiasain lagi bisa berjalan kayak gitu. Mhm. Benar, benar, benar. Tadinya mungkin jalannya masih patah-patah, mulai jadi Mmm, lebih lancar lagi ya, kok ya. iya. Nah, Itu kok terus saya kan pertama-tama itu saya waktu kayak di fisioterapi itu jalannya ngengkang. Jadi kalau jalannya begini kan gini, ya, normalnya kan benar, begini. benar, benar. Ini bisa Ya. begini, terus kaki sebelahnya Oh, melingkar iya, begitu iya, dulu. iya. Iya, iya, benar, benar. Karena otaknya Git belum terbiasa mengirimkan sinyal lagi ke kaki ya, kok ya. Karena betul sebelumnya sekali. terputus tuh sistem saraf ke situ. Iya, Benar, benar, betul. benar. Nah, kok tadi kita udah tahu coba ceritanya balik lagi nih di hari kelima hari ketiga ternyata balik lagi, dan ternyata setelah pulang dari rumah sakit yang kedua kok, itu sudah Mhm. mulai bisa aktivitas apa saja atau di rumah hariannya seperti apa kok itu sudah pulang dari rumah sakit yang kedua? Itu kalau dibilang bisa ngapa-ngapain ya tetep aja sih sama aja, masih kayak belum bisa Sama ya? ngapa-ngapain, cuma kayak duduk doang. Akhirnya ya udah bisa Mhm, didudukin sama sama orang rumah lah gitu. Terus oke. kalau saya mau mandi gitu apa segala ya ini, eee, kayak malu sih sebenarnya, kayak nggak bisa Ya mandi pasti. sendiri. Jadi Ya saya benar, harus benar, benar. minta bantuan untuk dimandiin gitu Ya, apa segala. Dan waktu itu, mhm, setelah keluar dari rumah sakit yang kedua, selama 3 bulan pertama itu sebenarnya saya punya tendensi untuk bunuh diri sih. wah, Kenapa? nah Karena ini mhm, saya dulu aktif, mau ini itu segala benar, semua bisa sendiri kan. benar, Terus benar. kerja kerja juga ya udah lumayan lah gitu kan. Tapi Mhm, mhm, abis kena stroke ini kayak, "Ih mau ngapain ya, nggak bisa apa-apa." Jadi karena mhm, banyak diem di rumah gitu, masuklah itu iya, pikiran-pikiran jahat, ayolah bunuh iya diri pikiran aja ya. apa segala. Itu musuh Mhm, pertama banget tuh, musuh pertama dan paling iya, besar iya, itu mau bunuh diri. Karena, iya, iya, iya. mungkin mungkin sebagian dari, teman-teman, yang pernah ngalamin stroke juga
mungkin juga punya pemikiran untuk seperti itu. Tapi jangan Ya, didengerin karena itu cuma kayak saya bilangnya gara-gara iblis lah ya. Kayak ya, 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 bilang kayak udah lu udah nggak berguna jadi udah aja lu cut off aja, lu ya, ya, bunuh ya, diri aja gitu. Jangan didengerin hal-hal seperti itu ya teman-teman, karena ya, ya. Ini penting banget nih. kalau didengerin berarti kita kalah, kita nol si Benar. iblis satu gitu. Benar, benar, benar. Nah, ini juga pesan penting nih dari Ko Didi ya, karena benar banget kok, banyak yang nggak dibahas di luaran sana adalah aspek mental ketika terkena Betul stroke banget, kok. betul banget. Itu penting banget kok. Ya mulai soalnya, tiap orang yang kena stroke itu beda-beda ya kok ya. Ada yang Hmm, memang semangat membara, tapi saya yakin lah semua orang pasti yang jangankan terkena stroke kok, orang sakit perut aja mood-nya pasti jelek, bener nggak kok? hmm, Kebayang Koko yang Ko Didi yang notabene bisa dibilang hidupnya berubah ya, kok ya, bukan 180 derajat lagi, mungkin lebih dari itu, yang tadinya hmm, Koko bilang aktif kerja, kemudian kemana mana sendiri, aktivitas independen tentunya, ternyata sampai sesudah stroke itu mungkin ada 2 3 bulan ya, kok ya, itu benar-benar hmm, nggak bisa ngapa-ngapain ya, benar-benar di rumah ya, aja, kemudian juga segala sesuatunya pasti dibantu oleh orang rumah, anggota keluarga yang tentunya berjasa juga. Itu benar-benar pemikiran aspek mentalnya tuh lumayan berat ya, kok. Nah, kok boleh share tips nggak nih, kok, buat teman-teman mungkin yang nonton atau mungkin juga yang, mengalami nih anggota keluarganya nih, aduh ada stroke juga. Gimana kok cara melawan pikiran-pikiran negatif itu? Mulai dari merasa nggak berguna, pengen bunuh diri, kemudian juga merasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin kok Didi bisa share tipsnya kok. iya. Kalau dari saya sih ini ya, hal-hal kecil tapi ternyata bermanfaat banget. Saat Hmm, kita tuh harus punya teman, pastinya mhm, ada keluarga juga. Nah, ya, fungsinya apa? Ya ini untuk kayak saat-saat seperti itu gitu loh. Ketika kita lemah, ya, ada keluarga yang bantu. Dan ketika keluarga nggak bisa, masih punya teman. Terus mhm, kayak teman di komunitas juga, apa segala ke gereja mungkin ya, atau yang lain gitu. Itu ya, benar-benar ya, harus kita punya gitu. Karena tanpa bantuan mereka, kita tuh juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Makanya penting benar sih. benar punya punya koneksi seperti itu. Kayak misalnya Ya, uh, dulunya nggak nggak bisa apa namanya bergaul, ya coba-cobalah untuk ya. bergaul apa segala gitu. Jadi cari support system yang baik ya, kok Betul, ya, yang benar-benar benar, membantu ya. Benar, benar. benar. Ah, jadi Itu selain penting support banget, system kok selain support penting system banget. mungkin ada tips-tips lain kok, satu lagi mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang nih kok mungkin melawan pikiran-pikiran tersebut. Uh, Mungkin jangan biarin kalian hidupnya kayak berasa sendiri ya, karena kalau misalnya sendiri gitu, itu benar-benar rentan banget buat namanya bunuh diri sih. Kalau saya sih begitu ya. Ya, Gara-gara mau bunuh diri gitu, jadi saya pikir kayak, ih nggak bisa begini nih, harus punya teman mhm, bergaul apa segala gitu. Jadi iya, 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 balik lagi ke yang pertama sih, punya teman itu benar-benar support kayak system ya, sesuatu yang luar biasa banget. Karena ya fungsinya mhm, kayak gini gitu loh. Kalau misalnya benar, benar, benar. kenapa-kenapa, jadi punya teman buat ngobrol apa segala Ya, gitu. benar, benar kok. Dan memang ini penting banget ya karena, banyak di sana, di luar sana hanya membahas, cara penanganan, kemudian cara pencegahan ya, tapi aspek Ya, mental ini kadang-kadang terlewat. Justru saat ya betul. recovery itu yang menentukan adalah 90% mentalnya kok ya, karena fisiknya kan udah Betul, jelas nggak bisa apa-apa. Jadi mentalnya yang betul. bisa kita pegang gitu ya, dan tentunya Hmm, teman-teman ya, karena kita negara yang beragama ya teman-teman jangan lupa beribadah juga ya kok ya, sesuai dengan ya. agamanya masing-masing. Oke kok, nah terus udah 2 3 bulan berlalu, pertama kali Koko merasa, gue udah mulai bisa produktif lagi nih kok, itu setelah berapa lama dan ngapain kok? Saya merasa mulai produktif itu sekitar 5 bulan sih. Jadi setelah 5 bulan, waktu itu saya telepon ke bos saya dulu, yang waktu Mhm, saya uh, kerja ya? kerja gitu. Mhm, mhm. Waktu itu saya kan dibilang ya udah berhenti dulu aja. Nanti kalau Iya, kenapa-napa, iya. lu telepon aja gitu. Mhm, Kita mhm. akan siap banget nerima lu. Nah, jadi Iya, setelah iya. bulan kelima itu, saya langsung kayak punya keinginan, saya harus kerja. Kalau nggak Iya, ngapa-ngapain kan bosen juga gitu. Jadi saya benar, saya benar, benar. telepon atau saya WhatsApp, saya udah bisa masuk nih.
kapan kapan baiknya ya Pak kita bisa Mhm mhm. ketemu lagi apa segala gitu. Ya Ya. langsung aja disambut dengan baik gitu. Anytime Oh, iya. kamu bisa, go ahead datang aja. Gitu. Wah, Itu berarti penting banget sih. bersyukur juga ya, Kak, ya? Bersyukur juga tempat kerjanya sangat suportif ya, Kak, ya? Bener, karena kalau kayak mungkin ada beberapa beberapa kantor gitu ada yang kayak begini ya, mungkin udah sakit, stroke lagi apalagi kan. Mhm. Ya udah, Iya, dadah bener. bye-bye gitu aja. Dadah bye-bye Bener. doang. Karena Bener banget bener kayak banget. udah seonggok daging berjalan doang gitu loh, nggak bisa memberikan poin positif apa lagi gitu kan. Antri ya? Iya, bener bener. Dia Iya, nggak bisa kontribusi apa-apa gitu, Kak, ya? Basically gitu betul, ya? betul. Ya ya ya. Jadi seneng juga nih di bulan kelima ternyata pas Koko telepon, wih, masih oke nih gitu ya, Kak, ya. Jadi Iya. bener-bener kerasa, maksudnya bermanfaat lah gitu ya. Nah, Hmm. kok di bulan kelima ini kok itu sudah bisa apa aja kok? Itu, Kok Karyadi, dalam kesehariannya? Ya akhirnya sih saya benar-benar udah bisa jalan aja sih. Bisa jalan, Bisa jalan. terus apa segala semua serba sendiri sih udah bisa gitu. Saya mandi Wah, sendiri syukur udah ya. bisa, terus Mhm makan mhm. sendiri juga udah bisa. Cuma waktu itu cuma bisa pakai tangan kiri. Sampai sekarang pun juga masih tangan kiri sih gitu. Jadi Ya ya, karena yang kenanya eh sisi kanan ya, Kak, ya? ya betul. Jadi pekerjaan pekerjaan lagi apa namanya? Kegiatan Tantangan. hari-hari Tantangan ya? yang harus saya hadapin Tantangan. adalah tantangan yang saya harus hadapin adalah menggunakan tangan kiri yang dulu nggak pernah dipakai buat apa-apa, Dipakai. sekarang dipakai buat apa-apa gitu. Makan pakai tangan Ya kiri ya dulu ya ya. susah, sekarang udah gampang. Even waktu itu Ya. yang susah itu pegang sumpit pakai tangan kiri. Wah, itu Nah, expert sih kalau bisa, Kak, ya, hebat berarti itu. iya. Nah, sekarang udah bisa gitu. Waduh, memang memang. Hmm, Ada bisa iya, karena keadaan ya, Kak, ya, harus bisa mentalnya betul. ya. Iya, kalau Bener kalau bener nggak bener. bisa-bisa mulu kan mau gimana gitu loh. Mau sampai Kan kapan ya, dunia Kak, ya? tetap berputar, walaupun kita nggak bisa, tetap Bener dunia bener. berputar. Jadi mau nggak mau ya kita harus nggak mau ngalah dong, nggak mau kalah sama Bener dunia. bener bener. Dunia bisa berubah, ya ini saya Kita juga juga bisa harus bisa gitu ya. loh. Betul. Bener bener. Bener. Nah, ini pesan bagus banget nih dari Ko Didi dan jawabannya keren banget ya. Dunia sudah berubah dan selalu berubah ya, Ko ya. Masa Iya. kita diem-diem aja gitu ya. Kita diem-diem aja Hmm. walaupun notabene Ko Didi merasa, mungkin ada orang yang bisa merasa, "Ya udahlah gue stroke, gue terima nasib aja lah. What can I do?" Gitu kan. Justru Hmm. Ko Didi berpikir, "What can't I do?" Gitu ya. Apa yang justru saya bisa lakukan semuanya kok sebelumnya ya, kenapa saya nggak bisa lakukan sekarang gitu. Itu good mentality kok, bagus-bagus banget itu message buat teman-teman yang menonton ya. Thank you thank Iya. you. Nah, kok itu kan udah 5 bulan, akhirnya itu dari tahun 2017 betul ya, kok ya? 17. Betul. 2017 ya. Nah, sampai ke detik ini kok 2023 ya, itu kira-kira recovery-nya selama mungkin hampir 6 7 tahun ya, nah ini 6 tahun berarti ya, Hmm. kok ya, kurang lebih ya? Iya. Itu dari 5 bulan saat Koko mulai berjalan itu, terasa makin signifikan-signifikannya lagi di tahun atau bulan ke berapa? Berasa signifikannya itu perubahan pada 2 bulan, 2 tahun pertama. 2 Jadi tahun pertama ya? iya, jadi saya tuh bener-bener genjot habis-habisan di fisioterapi, akupuntur, pijit-pijit apa Ya segala gitu. Di 2 tahun pertama itu ya. bener-bener berasa perubahannya banget. Pas sudah Mhm, masuk tahun ketiga agak slow gitu. ya Cuma bukan mhm, berarti nggak ada perubahan, tetap ada perubahan cuma ya sedikit banget, nggak signifikan lah gitu. ya ya Jadi ya. kalau Nah kayak ini gitu pun juga tetap harus harus tetap jalan fisioterapi apa segala. Bahkan ya saya sempat lagi ngambil kelas terapinya itu okupasi. Okupasi ya apa? Ya itu yang buat makan apa segala pakai tangan yang nggak bisa gitu. ya ya. Jadi saya mau 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 bisa balik seperti semula, mungkin ya nggak tahu berapa lama. Cuma kayak makan, saya pengen banget pakai tangan kanan lagi apa segala gitu. Mungkin Iya iya. kedengarannya mustahil apa segala gitu ya. Cuma Mhm, emang tetap harus saya coba dan saya benar benar. belum belum ketemu kata udahan sih gitu. Benar Saya benar masih kok, tetap coba. dan nggak boleh ada kata udahan ya, kok ya, biar semangat terus ya? Betul. Iya. Benar benar. Nah, Kak Didi tadi sempat mention tentang fisioterapi nih, kok. Nah, tentunya, Hmm. buat teman-teman yang awam atau mungkin, amit-amit ada anggota keluarganya atau siapa kenalannya kena stroke, kok boleh sharing sedikit nggak, kok? Seminggu itu berapa kali terapi, kemudian jenis terapinya seperti apa saja kok, kira-kira?
Ya, kalau seminggu waktu itu saya sempat jalanin dua kali gitu. Jadi seminggu dua Dua kali. kali ya? Iya. Oke. Terutama yang di rumah ya waktu itu kan sempat saya kan panggil terapisnya kan ke rumah gitu. Terapis, Itu ya. saya diajarin untuk jalan yang benar gitu. Kan Hmm. seperti yang tadi saya bilang, kalau saya kan jalan ngengkang. Nah, saya Ya, tuh diajarin jalan yang lurus, lurus yang benar, terus kakinya jangan hmm. jangan kelempar gitu. Jadi Ya, benar-benar harus lurus. lurus Itu ya. pun juga itu pun juga mungkin kedengarannya gampang banget ya, tapi percayalah kalau Wah, yang udah kena kenyataannya stroke kok. itu susah banget. Susah banget Benar-benar cuy. kok. Untuk kayak Benar-benar benar. misalnya jalan jalan 5 meter aja, itu rasanya Iya, udah susah banget, waduh. terus capek banget apa segala, Benar, tapi itu tetap harus benar, dijalanin. Karena kan benar-benar. mungkin yang saya pernah tahu ya, 2 tahun pertama itu benar-benar kayak masa-masa pemulihan yang bisa Iya, bisa dilihat optimal dari banget mata ya. gitu. Hmm. Benar-benar benar. Jadi saya harus kejar itu. Jadi kalau kayak Ya, buat teman-teman yang punya keluarga atau mungkin sendiri-sendiri juga stroke ini, jadi kalau baru kena, bener-bener cepet-cepet beresin ya, sampai kayak semaksimal mungkin gitu loh. Jangan sampai kayak benar-benar. udah taunya taunya telat gitu. Jadi Ya, ya, jangan patah semangat sih, itu penting banget sih. benar, Gitu. benar-benar. Nah, kok Kak Dedi tadi saya juga pengen tanya tentang kan terapi nih kok ya, terapi 2 kali Hmm, seminggu. Terus ada akupunktur juga. Nah, saya pengen yes, sharing juga nih buat teman-teman ya. Jadi ketika terkena stroke penting banget untuk melakukan terapi sesuai kebutuhan ya. Karena terapi itu tidak semua sama ya kok ya. Ada terapi betul. fisik, terapi wicara, kemudian ada terapi okupasi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan saya mau tekenin satu poin nih kok, mungkin Ko Deddy juga bisa tambahkan, tidak semua kasus stroke itu sama. Ya, jadi ada orang yang kadang-kadang, "Oh, kamu pergi aja ke sini, oh kamu minum obat ini aja, nanti juga pasti sembuh." Ini mah sembuhnya 2 minggu, ini sembuhnya 1 minggu, 2 bulan. Tidak bisa disamakan teman-teman ya, karena tiap orang kasus, lokasi, jenisnya beda-beda tuh. Kok Didi sering nggak dengar tuh, biasanya tuh kalau kita ketemu teman ya kok, teman, saudara ya kan, dia bilang terapi A, terapi B, terapi C gitu. Nah, kok Didi mungkin bisa sharing pengalamannya tuh. Iya. Kalau kayak soal itu sih udah bener-bener ratusan kali yang masuk ke telinga saya gitu loh. Coba di Bener situ aja bener bener. ketusuk jarumnya oke loh. Terus ke situ aja dia Iya. bisa pijit-pijit ntar sembuh loh. Ada Ya, tangan bener dewa bener lah bener apa kok. segala gitu kan segala. Bener bener Tapi ya bener balik bener. lagi kayak saya tuh benar-benar klopnya waktu itu di fisioterapi nggak tahu kenapa emang Ya, perubahan besarnya tuh di fisioterapi gitu loh. Jadi ya kalau saya udah gitu terusin aja juga ya kok ya. lebih seneng ke ini sih kayak ke medis gitu. Kalau kayak Iya iya. eh, kayak tangan-tangan apa gitu Yang lah, non medis saya ya. kurang percaya gitu. Jadi Bener bener. saya kayak ya sakit ya ke dokter lah gitu. Kenapa sih Iya kayak iya iya. ke orang pintar begitu gitu loh. Iya iya, Karena kan bener bener dari kok. dulu juga saya belajarnya kalau sakit ya ke dokter, Ke sakit ya ke dokter. dokter gitu. Bener bener. Nah, Kan tentunya nggak ini ada, pesan penting juga. Nah, gimana kok ya, ya? ya kan nggak ada yang namanya sakit ya. Ayo kita ke dukun. Bener 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 kok. Nah, Hmm, ini buat teman-teman dan masyarakat ini penting juga ya, walaupun sebenarnya ya kembali lagi kepercayaan orang kan beda-beda ya kok, tapi tidak ada salahnya kemajuan medis juga sekarang sangat pesat. Buat teman-teman, yes. lakukanlah langkah-langkah yang tepat sesuai anjuran dokter dan juga instansi kesehatan. Karena sebenarnya dokter dan instansi kesehatan tuh ya pengennya kan kita sembuh kok, gitu ya, bukan sengaja menambah-nambahkan obat atau misalnya sengaja memperlama. Buat apa gitu, toh yang stroke juga tiap hari ada gitu kasarnya gitu kan. Hmm, Ngapain gitu kita untuk memperlama penyembuhan teman-teman semuanya. Ini penting banget ya buat pesan Kodidi juga thank you banget. Jadi hmm, lakukanlah sesuai anjuran medis dan puji Tuhan ya Kodidi bisa aktif produktif lagi nih kok ya. Berarti hmm. saya mau nyambung nih kok tadi cerita udah bekerja lagi dari stroke 5 bulan dan ternyata optimalnya setelah 2 tahun udah merasa wah sangat ada perbaikan gitu ya kok. Hmm. Itu sampai 2 tahun itu, sekarang sudah kerja di tempat sekarang masih kerja di tempat yang sama kok? Masih kerja di tempat yang sama gitu. Masih ya, syukurlah. Berarti dari mulai serangan stroke itu sampai sekarang udah berapa lama kok di tempat kerja yang sekarang? Sekitar ya 6 tahun lah gitu. 6 Udah enam tahun ya, tahunan. berarti luar Iya.
luar biasa Cuma ya. kan Berarti waktu pertama kali ke kerja itu kan di divisi apa ya, gitu ya. Sekarang pindah ya, aja, ya. pindah divisi aja gitu. Penyesuaian lagi ya. Benar benar Iya, benar. Kok luar biasa sekali nih. Nah, kok itu tadi selama recovery, kemudian selama fisioterapi ya. Tentunya nih kok ini mungkin sekarang kita bahasnya sedikit tentang teman-teman juga pasti saya tidak memungkiri juga yang namanya penyakit itu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, saya pengen kalau kok ada di nggak keberatan mungkin atau kok Didi nggak keberatan, boleh sharing nih kok. Itu kan pasti tentunya dalam 1 bulan aja kok. Misalnya kan fisioterapi, kemudian juga akupunktur, dan mungkin ada obat-obatan ya. Saya pribadi saya mau sharing dan juga buka perspektif untuk teman-teman. Tiap metode pengobatan dan juga tiap regimen pengobatan untuk orang-orang itu beda-beda ya. Tapi mungkin saya bisa kasih gambaran range-nya ada yang dari 1 bulan itu ada yang 4 juta sampai ke 10 juta atau bahkan lebih. Nah, mungkin dari pengalaman Ko Didi, selama terutama mungkin 6 bulan pertama deh kok ya, itu kan biasanya intens tuh. 1 bulannya untuk terapi kira-kira habis berapa kok? 1 bulan ya. Itu sekitar 3 sampai 6 juta lah waktu itu. Nah, 3 sampai 6 juta ya. Iya, Ya, nah penting ini banget tuh. penting banget teman-teman, karena gini ya, setahu saya, tentunya ya kalau ada asuransi akan lebih baik ya kok ya, Iya, gitu. Dan, buat teman-teman, ini penting banget juga untuk mempersiapkan diri, proteksi, karena hal-hal seperti ini tuh memang nggak dipungkiri butuh duit ya kok ya. Mau betul, sembuh juga betul. butuh duit, itu kita nggak munafik dan dari saya sebagai dokter juga, ya teman-teman mau terapi harus ada yang namanya dana darurat lah. Itu akan lebih baik Hmm, kalau teman-teman persiapkan jauh-jauh hari. Amit-amit ya kita nggak mendoakan, tapi amit-amit kok. Kayak tadi kok Kak Deddy siapa yang nyangka sih 29 tahun tiba-tiba bahkan nggak tahu stroke itu apa, lo kena gue bisa kena penyakit stroke gitu ya. hmm. Gitu. Dan akhirnya sekarang udah, recovery, sudah berapa tahun udah bisa kerja lagi. Kok kira-kira saya pengen ambil mungkin, pengalaman Koko selama 5 6 tahun ini dealing with penyakit stroke dan mungkin saya pengen tanya dulu pertama, reaksi orang kok kira-kira kalau pernah tahu atau dengar atau kira-kira simak cerita Koko nih, 29 tahun kena stroke, reaksi mereka apa kok? Oh, oke. Itu sih per- reaksi paling umum yang saya terima. Hah, yang Ya. bener, lu umur 29 kena Ah. stroke. Itu udah pasti Ya ya pasti ya, ada ya rata-rata kayak, pasti ada hah, ya. kena stroke umur sekian gitu. Tapi Iya iya percayalah iya ya, iya. suka nggak suka, sekarang itu stroke bukan bukan hanya yang disebut penyakit orang tua, tapi juga Iya, ke anak muda gitu. Karena pola hidup apa segala kan juga sudah berubah gitu. Jadi iya, sekarang kayak umur 40 udah ada yang kena stroke, umur 28 juga udah ada yang kena stroke. Kemarin itu saya sempat ngobrol juga ada yang umur 19-an gitu kena stroke juga gitu. iya, benar Itu benar. baru stroke stroke itu ya. Belum belum lagi melalui aneurisma gitu. Itu kan Iya nggak ada yang tahu lagi umurnya mau berapa, tiba-tiba pecah gitu apa segala, iya nggak ada iya, yang tahu kan gitu. benar benar. Nah, ini penting juga nih kok karena, Koko mention tadi saya sempat kelewatan, jenis stroke yang dialami oleh Kodidi itu apa kok? Disampaikan Nah, oleh tenaga medisnya? kalau saya itu hemoragik alias perdarahan gitu. Iya iya iya, hemorrhagic Iya, alias perdarahan ya. Nah, mungkin, iya. saya mau tambahkan sedikit nih ya, kok ya, buat, teman-teman terutama yang mungkin yang belum familiar sama jenis stroke. Jadi jenis stroke itu terutama ya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada stroke penyumbatan, kita sebutnya ischemic. Ini biasanya gejalanya lebih pelan ya, kok ya. Jadi biasanya Hmm. dia ada, kematian dari anggota geraknya atau kesulitan geraknya itu bertahap. Jadi nggak langsung jebret gitu, nggak. Terus habis itu biasanya dia juga disertai atau terjadinya ketika, dia lagi istirahat. Biasanya habis bangun tidur atau mau tidur ya malam hari itu biasanya sering terjadi. Terus untuk yang tipe ini biasanya anggota gerak lebih sering terkena dibandingkan wajah. Nah, kalau yang tipe Kodidi itu gejalanya klasik tuh yang tadi Kodidi bilang nyeri kepala, biasanya nyeri kepala hebat ya. Kemudian tiba-tiba ada gangguan anggota gerak atau wajah dan sebagainya. Dan yang ketiga, penurunan kesadaran yang relatif cepat. Makanya tadi Didi sempat sampaikan dari MRCC, begitu pindah ke rumah sakit PON, udah blackout. Ya, nah itu Hmm. tapi ada sebenarnya ada positifnya sedikit sih kok, di mana stroke hemorrhagic itu ya, jika ditangani dengan baik, ya itu harus tindakan operatif biasanya kok ya diangkat si darahnya ataupun tapi tergantung kembali lagi dengan cc darahnya dan juga kondisinya. Responnya lebih cepat kok
biasanya respon recovery-nya itu akan lebih cepat dibanding yang iskemik gitu, yang penyumbatan. Dan kalau penyumbatan biasanya kalau udah di atas 3 jam sampai 6 jam itu juga biasanya cenderung jadi lebih lama recovery-nya gitu ya. Jadi buat teman-teman, kenali tipe stroke-nya, yang penting kalau ada gejala-gejala seperti tadi langsung ke rumah sakit, jangan ke dukun tadi kata Ko Didi. Ya, nah itu benar. Oke kok, tadi lesson number one adalah teman-teman tentunya kenali tipe stroke-nya, terus juga tadi kita udah tahu fisioterapinya kok ya. Kira-kira pelajaran kedua nih kok, kalau Koko boleh sharing dan poin kedua, apa sih yang Koko pelajari selama 6 tahun ini hidup dengan stroke gitu ya, dan dengan usia muda kok? Hmm. Paling ini sih, saya belajar kalau kayak apa-apa itu harus serba kecukupan ya. Maksudnya apa? Ya. Kayak tidur gitu. Kalau dulu saya Mhm. ngaco banget tidurnya. Jadi kayak Oh. jam 1 malam baru tidur atau jam 2 malam tidur, jam 7 pagi Oh, itu iya. udah bangun dan berangkat ke kantor gitu. Terus gitu. Nah, itu jangan sampai terulang bisa di teman-teman ya. Kayak Iya iya. itu istirahat benar-benar perlu minimal 6 jam sampai 8 jam untuk istirahat. Iya. Dan tidurnya pun itu ada jamnya. Lebih baik itu istirahat tidurnya itu jam 9 atau enggak paling maksimal jam 10. Karena lewat Benar dari benar itu benar. uh, ada organ-organ tubuh yang seharusnya bekerja lebih giat, tapi dia ngaco jadi jam Iya. biologisnya gitu loh. Mhm mhm. Terus ada lagi pola makan. Pola makan itu penting banget untuk dikontrol gitu. Iya. Dulu saya senang banget kayak jajan di sini, jajan di situ, makan di sini, makan di situ, apa segala. Iya. Dulu itu saya kalau misalnya mau tahu, saya itu Mhm dulu mhm. gendut banget. Jadi waktu saya sakit Oh, stroke itu, saya itu kena yang namanya obesitas sih, gitu. oke Jadi oke. Kok uh, kalau saya tuh misalnya ada buka, gambaran kok, buat hmm, teman-teman dulu berapa kilo, sekarang berapa kilo kok? Kalau boleh nah tahu? kalau dulu itu 90 kilo, sedangkan Wah, oke oke tinggi oke. tinggi maksimal tinggi saya kan cuma 164 itu kan udah obesitas banget tuh, gitu. Ya. Nah Mhm akhirnya mhm. ya pelan-pelan saya turunin, ya, jadi pas udah keadaan kayak sekarang gitu, ya di antara 53 sampai 55 lah gitu. Itu perlu Mhm mhm. dikontrol juga tuh. Terus ada Iya iya. lagi yang ketiga itu harus olahraga. Nah, ini Minimal penting nih ya seminggu kok. ya minimal seminggu sekali lah gitu. Minimal. Kalau bisa Iya lebih ya baik gitu. Tapi jangan setiap iya hari iya. dikejar habis-habisan juga sih. Iya Badan iya. juga Benar perlu benar benar. istirahat gitu. Betul Ya betul. seenggaknya ya ada waktu untuk berolahraga. Setengah jam aja. Kalau kayak saya Minimal gitu kan gerak ya sekarang kok ya? Mhm. betul. Kalau kayak saya gitu kan sekarang kan cuma bisa olahraganya ya jalan doang gitu. Ya Iya. udah tetap aja Mhm. saya jalan. Jadi ya setengah Iya jam iya. saya jalan. Kalau enggak ya saya pakai kayak watch gitu. Iya. Diukur stepsnya udah berapa gitu. Saya Mhm. pasang target setiap harinya itu kalau buat olahraganya doang ya itu Iya. 6.000 langkah. Mhm. Itu kan di luar Wah, kebiasaan yang cukup bagus lain-lainnya ya. juga kan Mhm mhm. Iya iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya udah ditotalin semuanya secara keseluruhan pas malam itu bisa nyampe 8.000 sampai 10.000 gitu. Iya iya, Itu kan good lah, good itu kan berarti. juga penting Lumayan gitu loh. kok. Iya, benar benar. Kok kalau misalnya mungkin untuk, terakhir nih penting buat teman-teman ya, ada kesan dan pesan apa nggak kok yang paling penting nih kalau kok bisa sampein ya buat teman-teman terutama yang masih usia muda yang kadang-kadang suka menyepelekan hal-hal tadi tuh kok. Pesan penting untuk teman-teman terutama dalam kesehariannya atau untuk dalam menjaga pola hidup sehatnya agar amin-amin nih tidak sampai terkena penyakit ini kok. Kira-kira ada bisa sharing nggak Pak Riyadi? Nah, ya paling itu sih kayak yang tadi saya bilang, makan semua dijaga, pola tidur juga Mhm. harus dibenerin. Jangan makan Iya. asin-asin lah ya. Itu penting banget tuh. Jangan makan Iya asin-asin iya karena iya. itu bisa Benar benar. kalau zaman sekarang kan makan apa aja kayaknya kok nggak enak ya Wah, kalau nggak asin. asin apa segala Iya gitu. bener. Nggak yummy gitu kan kayak ada yang kurang. Bener bener bener. Bener Itu bener. hati-hati juga harus dijaga gitu. Terus jangan Iya jangan kebanyakan sentuh makanan yang manis-manis. Mungkin hari ini makan, ya besok-besok ya jangan gitu loh. iya, Tetap bener harus bener. dijaga. Dan yang paling penting minum air putih yang banyak dan rajin gitu. Nah ini kok, bener bener. Minimal saya dapat anjuran itu 2 liter sehari gitu. Itu Bener penting bener. sekali.
gitu. Ya. Nah, ini anjuran langsung ya kok dari dokter yang menangani dan juga berbagai sumber yang kok alami selama penyembuhan stroke ini ya. Jadi Hmm, 2 liter per hari buat teman-teman, karena kenapa, kalau tubuh kita dehidrasi, darah itu akan lebih cenderung jadi kental, ya gitu, ya. dan juga bisa akan menyebabkan masalah ke organ lain, gitu ya. Oke, thank you banget, Ko Karyadi, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita Hmm, ngobrol dan hmm, sharing bareng Ko Karyadi. Thank you banget sharing-nya, hmm, thank you-nya. Saya ya. doain Ko Karyadi sehat terus, buat Koko dan keluarga, buat teman-teman juga yang menonton, buat kalian yang di tadi Ya. sempat ya sempat keputus kayaknya pas habis baterainya. Teknis lagi, aduh ampun ya. Oke, thank you anyway, untuk Ko Karyadi udah menyempatkan waktunya. Sekali lagi saya doakan dan juga teman-teman pasti berdoa juga buat Ko Karyadi biar sehat terus, terus membagikan ceritanya dan juga membagikan pesan-pesan pentingnya buat teman-teman semua. Buat yang mau follow juga boleh ya, Ko Karyadi ada di Instagram dan di TikTok-nya, @karyadikong ya, Ko ya, kalau nggak salah ya. Nanti Ya. kita taruh di bawah ini tentunya. Buat teman-teman juga yang mau subscribe ke berbagai kanal sosial media saya, boleh subscribe di YouTube, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga bisa follow TikTok dan juga Instagram saya, silahkan. Buat Kok Karyadi, mungkin ada pesan terakhir kok sebelum kita closing di hari ini? Ya, paling ini sih. Ingat ini. Sebentar, saya buka catatannya dulu. Saya Boleh ada kok. tulisan. Boleh, boleh, boleh. Kalau kayak gini, Mhm. tanda-tanda stroke itu Ya, cepet-cepet kayak ke rumah sakit. Istilahnya tuh ya. Mhm. segera ke RS. Ya, benar-benar. Kenapa? Kalau pas udah senyumnya tidak simetris, terus Mhm. gerak anggota tubuhnya itu separuh melemah, bicaranya Ya. pelok, terus Mhm. kebas, rabun pada satu mata sama sakit kepala yang hebat yang akan dialami sebelumnya, buru-buru Ya, cepet ke rumah sakit deh. Jangan ya. tunggu-tunggu lagi gitu. Itu Ini benar-benar penting banget. pertolongan pertama banget yang harus dilakukan gitu ya. Jangan Ya, ya. benar-benar jangan jangan take it for granted dan jangan sampai kayak ah nggak apa-apa lah gue istirahat bentar juga sembuh dah gitu. Jangan sampai, Yes. jangan sampai, jangan sampai Benar, benar. kayak saya gitu. Mhm, Jadi mhm. mumpung masih sehat, lakukanlah yang terbaik buat badan Anda gitu. Benar-benar, amin amin. Thank you kok pesannya, thank you juga untuk waktunya, thank you juga teman-teman yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya. Kok Karyadi, thank you banget ya kok ya, nanti kita Ya, ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya, sehat ya. selalu dan Tuhan berkati kok. Thank you for watching, bye-bye kok. Bye. Oke.